Beda halnya dengan orang-orang yang kurang ilmu, yang orang-orang tersebut masih cetek ilmunya, itu akan banyak omong. Seperti saya maksudnya. Dan orang tersebut itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti, di kesempatan di akhir tahun gitu ya, kita akan masih membahas video yang masih berkecimpung di dunia spiritual atau dunia supranatural gitu ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu ciri-ciri ataupun tanda-tandanya orang dengan bakat spiritual yang sangat tinggi. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri dan tanda-tandanya, kita perlu mengetahui dulu spiritual itu apa sih sebenarnya. Spiritual, kalau dalam pengetahuan saya, dan saya juga ini ikut atau tahu dari para guru-guru saya, bahwa spiritual itu adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk jalan Tuhan atau bersemangat kepada jalan Tuhan. Ini maksudnya gimana? Berarti orang tersebut mempunyai tujuan, mempunyai planning, yaitu untuk menggapai ridho Tuhan, untuk menggapai rahmat Tuhan. Dan dengan itu semua, tetapi dengan metode yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda, sama dengan kita beribadah kepada Tuhan, sama kita sembahyang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi dengan cara dikemas dengan cara budaya dan juga passion dari dalam tubuhnya itu sendiri. Jadi spiritual atau ahli spiritual itu adalah orang-orang yang mempunyai jiwa semangat, jiwa spirit untuk menuju jalan Tuhan. Jadi dia itu sebenarnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Walaupun dia tidak ustadz gitu ya, tetapi dia mempunyai jiwa untuk semangat untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Nggak usah kebanyakan cincong, nggak usah kebanyakan ceramah ya sahabat-sahabat. Lalu apa saja sih tanda-tanda ataupun ciri-cirinya orang yang mempunyai bakat ilmu spiritual tingkat tinggi? Tanda-tanda yang pertama, biasanya orang tersebut itu mampu mengenali dirinya sendiri dan alam sekitar. Loh, mosok dan sama dirinya sendiri tidak kenal? Ya, memang begitu. Kalau dilihat dari segi tubuh, ya kenal. Saya Imam, di situ Indra, sama, tahu. Tetapi bahwa sifat karakter dirinya sendiri ini apa, itu jarang sekali orang itu mengenal dirinya sendiri. Tetapi kalau ahli spiritual yang sering bermeditasi, sering bertapa gitu ya, sering menyendiri, itu akan bisa mengenalinya dirinya sendiri. Karena apa? Kalau kita bermeditasi, kita sendirian, itu otomatis kita lama-kelamaan di titik fokus itu kita akan melihat diri kita sendiri, kita akan mengetahui karakter kita, kita mengetahui sifat kita sehingga kita bisa kenal diri kita sendiri. Dan juga sama orang-orang yang di sekitar kita, alam-alam yang ada di sekitar kita, itu pasti akan mengenalnya. Karena apa? Itu tadi, sering bermeditasi, sering tirakat, sering bertapa, dan yang lain sebagainya, sehingga orang tersebut itu bisa kenal lebih jauh, bisa tahu lebih jauh dirinya sendiri dan bahkan alam di sekitarnya. Itu tanda-tanda yang pertama. Kemudian ada lagi sahabat tanda-tandanya orang yang memiliki ilmu bakat spiritual yang tinggi. Biasanya orang tersebut itu mempunyai sifat atau watak, yaitu orang tersebut selalu rendah hati dan juga tulus. Rendah hati di sini adalah orang tersebut tidak pernah jumawa. Orang tersebut selalu ibaratnya merunduk, ilmu padi yang dipakainya. Jadi semakin tinggi semakin merunduk. Sama orang tersebut ketika banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, itu akan semakin diam. Beda halnya dengan orang-orang yang
kurang ilmu, yang orang-orang tersebut masih cetek ilmunya, itu akan banyak omong. Seperti saya maksudnya. Dan orang tersebut itu biasanya mempunyai sifat yang tulus. Ketika dia membantu seseorang, ketika dia menolong seseorang, itu akan mempunyai sifat yang sangat tulus sekali. Itu. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat, tanda-tandanya orang yang mempunyai ilmu bakat spiritual tinggi. Biasanya orang tersebut itu mampu menjadi dirinya sendiri. Nah ini, kebanyakan orang yang hidup gitu ya, itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri, apalagi di dalam persaingan, di dalam pekerjaannya, itu dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Karena apa? Dia sering bermuka dua, sahabat. Jadi, tetapi kalau untuk orang yang mempunyai ilmu spiritual, dia tidak bisa bermuka dua, dia tidak bisa mempunyai topeng, tetapi dia bisa menjadi dirinya sendiri. Dan biasanya karakter orang tersebut itu otentik, karakternya ya seperti itu ya, wis memang kalau gitu loh. Jadi dia tidak bisa bermuka dua, dan dia itu memang dirinya sendiri yang dipakai dalam hal apapun itu. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat, tanda-tandanya orang yang memiliki bakat spiritual tingkat tinggi. Biasanya orang tersebut akan mempunyai sifat yaitu mudah untuk memaafkan, walaupun dia itu dihina, walaupun dia difitnah, walaupun dia disakiti, tapi pada akhirnya ketika orang tersebut minta maaf, itu akan dimaafkan. Bahkan orang tersebut belum minta maaf pun itu sudah dimaafkan. Dan dia itu bisa merasa bersalah kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Bahkan dia tidak jarang untuk meminta maaf kepada pohon-pohon. Ini kalau dimikir ya, bagaimana ya kok minta maaf kepada pohon. Tetapi itu memang kenyataan bahwa orang yang mempunyai bakat spiritual tinggi itu dia menganggap semua makhluk itu sama, dan semua makhluk itu bernyawa gitu lah. Jadi memang dia itu suka mengajak untuk bercerita kepada pohon-pohon, kepada tumbuh-tumbuhan gitu ya. Dan dia memang memaafkan semuanya, karena dia mempunyai pemaaf seperti samudra. Gitu ya. Kemudian ada lagi tanda-tandanya, dia itu mampu berpikir secara luas. Berpikir secara luas di sini memang pikirannya itu sudah dewasa, pikirannya sudah matang. Dan dia tidak mengkotak-kotakkan agama, mengkotak-kotakkan suku, mengkotak-kotakkan ras. Dia tidak suka mengkotak-kotakkan manusia ibaratnya. Karena apa? Dia jangkauannya luas, pikirannya luas, dianggap semuanya sama, semua orang penting, semua orang berperan. Jadi dia bisa menganggap semua orang yang ada di sekitarnya itu mempunyai peran masing-masing. Jadi dia tidak bisa merendahkan orang yang ada di sekitarnya, dan dia tidak mau mengkotak-kotakkan manusia, dia tidak bisa mengkotak-kotakkan manusia. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa orang tersebut mempunyai bakat spiritual tinggi, biasanya orang tersebut itu pembawaannya di dalam kehidupannya, di dalam tindak lakunya sehari-hari itu tenang. Jadi seperti berwibawa. Orang tersebut juga menyukai ketenangan, atau bisa dikatakan mati sakjroning urip. Dia juga suka topo rame. Topo rame itu bagaimana? Dia di kehidupan rame, di suasana keramaian, tetapi dia merasa dia kesendirian. Itu adalah topo rame. Jadi dia merasakan sepi walaupun itu di keramaian. Dan itu karena apa? Dia tadi menyukai ketenangan, dan dia pembawaan dari dirinya itu juga tenang. Jadi tidak gerusa-gerusu, tidak was-was seperti kita gitu ya. Tapi pembawaannya itu memang luar biasa tenang sekali, sahabat. Dan dia itu tanda-tandanya yang terakhir, sabar. Mempunyai sifat sabar dalam penderitaan. Ini maksudnya apa? Dia kena musibah, dia diuji, dia mendapatkan cobaan, itu dia sabar. Dia hanya berpikir bahwa semua itu berawal dari Tuhan, semua itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang mengasihi semua itu, sehingga dia akan selalu bersifat sabar. Nah, itulah sahabat-sahabat tanda-tanda dan ciri-cirinya orang dengan bakat spiritual tinggi.
Kalau mungkin panjenengan memiliki itu semua atau dari salah satunya, itu berarti panjenengan mempunyai bakat spiritual dan mempunyai ilmu spiritual tingkat tinggi, dan panjenengan memang orang spiritual gitu ya. Walaupun tidak semua, tetapi salah satunya saya yakin panjenengan pasti pernah mengalami gitu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya Imam Wicaksono dari Mampu Santri Channel minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.